成令交予我，我再给你。那有何用？人类也放出来，我要出来，当然知道你的潜力似乎很不错。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-203. Bagi yang bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Namun sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin, Hanli telah membuat kesepakatan dengan Silver A, yang mana dia telah memberikan akun anonim dari alam semesta virtual kepadanya, di mana hal itu Silver A gunakan untuk bisa bermain game, karena di penjara S tidaklah memiliki hiburan apapun. Mengetahui hal itu membuat Skyhope menjadi begitu kesal. Pasalnya harta itu begitu berharga, namun malah digunakan untuk bermain-main. Pencarian akan dilakukan untuk bisa menemukan Lo Fang, yang mana saat ini dia itu tengah mencoba untuk mempelajari dua teknik yang memiliki aliran berbeda. Meskipun sempat kesulitan, namun akhirnya Lo Fang berhasil juga. Dia yang baru saja keluar dari pengasingan langsung saja pergi ke tempat di mana Skyhope tinggal. Ia ingin mencoba menjalin kesepakatan dengan Lo Fang, di mana dia itu akan memberikan harta berharganya jika Lo Fang mau memberikan akun anonim kepadanya. Meskipun dia berasal dari klan iblis, namun dia memiliki bawahan yang bisa masuk ke alam semesta virtual. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kesepakatan masihlah berusaha dilakukan oleh Skyhope, di mana dia rela menukarkan harta karun berharganya dengan sebuah sensor. Tapi Lo Fang menolaknya, yang membuat mereka menjadi semakin marah kepadanya. Para serigala bahkan sudah mengepungnya. Alhasil penawaran kembali diberikan, di mana dua barang berharga akan dia berikan. Itulah harga tertinggi yang bisa dia berikan kepada Lo Fang. Tapi lagi dan lagi Lo Fang tidak tertarik. Serigala ini menjadi sangat marah sampai-sampai membuat para anak buahnya menjadi ketakutan. Padahal harta yang sedang dia tawarkan merupakan harta yang sangat berharga. Terutama di penjara neraka es. Lo Fang tetap tidaklah berminat. Serigala itu memintanya untuk tidak mengujinya karena ia bisa mudah menghabisi Lo Fang. Tapi Lo Fang tidak takut, karena jikapun dia mati, serigala ini tetap tak akan bisa mengakses sensor miliknya. Selain itu, Lo Fang bukanlah lawan yang bisa dia kalahkan dengan mudah. Bintang tersegel pun Lo Fang keluarkan, di mana pertarungan sepertinya akan terjadi jika serigala itu terus menekan dirinya. 杀了我，你也得不到。 Sampai pada puncaknya, serigala itu kembali tenang. Ia akan mencoba bernegosiasi lagi dengan Lo Fang, di mana dia akan menukarkan harta yang paling berharga miliknya, di mana ini bukanlah sebuah plat batu sembarangan. Ia meminta Lo Fang untuk memperhatikannya dengan baik. Pasalnya, ia menawarkan kekuatan nomor 1 di alam semesta, yakni token warisan Dewa Binatang dari pemuja Dewa Leluhur. Lo Fang baru tahu akan hal itu. Babata pun memberitahunya kalau pemuja Dewa Leluhur telah lahir sejak awal alam semesta dimulai. Mereka tidak berambisi untuk menguasai alam semesta dan tidak pernah ikut campur dalam konflik apapun. Tapi mereka terus menyerap makhluk-makhluk kuat dari miliaran ras di seluruh alam semesta. Namun kelompok itu hanya memilih yang paling elit saja. Anggota mereka bahkan tidak lebih dari 3.000 anggota. Namun mereka memiliki pengaruh yang begitu besar. Lo Fang tidak menduga akan ada kekuatan yang bisa melampaui kelompok dari 6 klan teratas dan bisa menjadi kelompok nomor 1. Garis keturunan Dewa Binatang juga dikenal sebagai garis keturunan tertinggi di dalam sekte tersebut. Token ini merupakan kunci bagi Lo Fang menuju garis keturunan tertinggi dari pemuja Dewa Leluhur. Karena tertarik, Lo Fang pun akan mengambil token tersebut. Kesepakatan pun mulai terjalin. Tapi serigala ini ingin lebih dahulu menggunakan akun alam semesta virtualnya. Lo Fang tidaklah mempermasalahkan hal itu dan memintanya untuk menggunakan hal tersebut.
Tapi serigala ini tiba-tiba saja kesal karena Lao Fang telah memblokir jaringan virtual. Itu sangatlah wajar karena Lao Fang bukan orang yang bodoh. Jika dia langsung menghubungkannya ke dunia virtual, maka ia pasti akan menggunakan kesempatan itu untuk mengirim pesan kepada anggota sukunya. Setelah apa yang dia inginkan tercapai, maka dia itu pasti akan membatalkan perjanjian. Lao Fang pun menyarankan dia untuk menyerahkan token ini. Karena dan begitulah ia baru mengizinkannya menggunakan akun semesta virtualnya. Tapi serigala ini takut Lao Fang akan pergi. Hal ini membuatnya tertawa karena sebagai penguasa wilayah es selatan, ia takut tidak bisa mengejarnya. 我怎么验证？成令小雨，我再给你。何用？ Lao Fang akan pergi jika dia tidak kunjung memberikan keputusan. Baginya, jikapun token itu berada di sisinya, maka dia tetap akan terjebak di penjara neraka es. Lantas semua itu tidak akan ada gunanya. Serigala ini teruslah berpikir apa keputusan yang harus dirinya ambil. Hingga sesaat kemudian dia pun meminta Lao Fang berhenti. Ia meminta Lao Fang untuk tidak menipunya karena jika tidak, perburuan besar akan dilakukan untuk menangkapnya. Pada akhirnya token ini pun diberikan kepada Lao Fang, sedangkan akses alam semesta virtual sudah dia buka. Untuk sementara, serigala itu akan menitipkan token warisan Dewa Binatang kepadanya, karena setelah dia terbebas, anggota klan Sirius tidak akan pernah membiarkan Lao Fang. Pada saat jugalah mereka mulai menggunakan alam semesta virtual. Bagi Lao Fang yang dia dapatkan merupakan hal yang jauh lebih berharga, tapi dia yakin betul kalau serigala itu tidak akan membiarkan hal ini terus berada di tangannya. Maka dia harus mempersiapkan diri. Berpindah ke Istana Tanglang, tempat di mana klan serigala berada. Terdapat sebuah kapal yang begitu besar. Salah satu serigala di sana baru mendapatkan pesan dari muridnya, yakni Subawa yang tengah terpenjara di alam rahasia wilayah es. Meskipun tidak memiliki banyak sumber daya, tapi dia telah berhasil mencapai level tak terkalahkan di tingkat raja. Jadi serigala biru ingin meminta izin untuk bisa menyelamatkan muridnya. Tapi penjaga ungu dan biru merupakan sosok yang sangat kuat. Ia tidak akan sanggup melawan mereka. Maka karena itulah dia meminta pasukan. Namun pemimpin Sirius memiliki rencana lain. Terlebih lagi, Subawa itu telah menggunakan token warisan binatang untuk bisa menghubungi mereka. Berhubung dia merupakan bakat yang hebat dimiliki oleh klannya, ia sendirilah yang akan menyelamatkannya. Hal itu pasti akan membuat Subawa senang. Terlebih lagi, sudah cukup lama bagi dirinya tidak melakukan pergerakan. Saat jugalah Tuan Sirius mulai menggunakan harta miliknya, di mana kapal besar yang merupakan istana milik mereka mulai bergerak dengan sangat cepat. Tidaklah butuh waktu lama bagi mereka untuk bisa sampai di bintang neraka es. Di saat para penghuninya tengah asik bermain, angin yang begitu kencang langsung saja mengejutkan mereka semua. Tidak hanya itu saja, namun tempat ini seketika menjadi sangat kacau. Semua itu tentu saja berasal dari kedatangan istana Sirius. Bahkan terdapat banyak meteor yang terus menghujani tempat itu. Tidak hanya planet ini saja, namun beberapa planet yang ada di sana mulai terbakar akibat kedatangan pesawat itu. Sirius meminta para makhluk di sana untuk segera berlutut dan menyambut kedatangannya, karena bagaimanapun itu adalah sebuah berkah bagi mereka. Tekanan yang begitu kuat terus dia berikan kepada para penduduk. Pemimpin biru dan ungu segera muncul untuk menanyakan kedatangannya. Sirius mulai menampakkan wujudnya di hadapan semua orang, sambil memberitahu kalau dia memiliki seorang anggota yang telah mereka kurung dalam penjara neraka es. Mereka harus segera membebaskan Subawa dan kelompoknya, karena jika tidak, planet ini akan dihancurkan. Kedatangan dari Sirius merupakan ancaman besar. Bahkan kedua pemimpin ini sangat ketakutan. Berdasarkan apa yang telah dia perintahkan, jadi Subawa dan kelompoknya pun telah dikeluarkan dari penjara neraka es. Setelah cukup lama terpenjara, mereka pun terbebas juga. Ini tentu membuat mereka senang, terlebih lagi yang datang kemari merupakan pemimpin klan. Sirius juga meminta untuk membebaskan manusia yang telah terhubung dengan klannya. Namun para pemimpin itu tidak tahu dengan maksudnya.
yang seketika saja membuatnya menjadi kesal. Pasalnya mereka mencoba untuk menipunya, padahal Subawa dan yang lainnya memberitahu ada manusia di dalam sana. Berhubung mereka masih begitu berani menyembunyikan keberadaan dari Lo Fang, membuat Sirius penasaran apakah ada makhluk super dari ras manusia yang telah membuat kesepakatan dengan mereka, sampai-sampai tidak berani mematuhi perintah darinya. Api biru mulai Sirius gunakan untuk bisa membakar mereka. Bahkan planet es kembali menjadi kacau karena tekanan yang telah dia berikan. Berbagai bencana bahkan terus terjadi di sana. Para pemimpin juga bisa dan jelas melihat satu persatu warga mereka yang mati akibat kengerian dari kekuatan pemimpin Serigala Langit. 人类也放出来，我要出来，当然知道你。我是人类族群某位超级。 Sirius kembali meminta mereka untuk menyerahkan manusia di sana, karena jika tidak mereka akan terus melihat para warganya yang mati. Kedua pemimpin ini pun mulai berdiri dan secara mengejutkan mereka akan mencoba untuk memberikan perlawanan kepadanya. Hingga sebuah suara menyarankan mereka untuk menyerahkan manusia itu kepada Sirius. Pada akhirnya Lo Fang yang sedang bersembunyi pun dikeluarkan secara paksa. Baru saja keluar, dia langsung melihat sosok besar dari klan Serigala Langit. Ia sadar betul betapa mengerikannya kekuatan Sirius. Bahkan dia itu tampak seperti perumpamaan dari hukum alam semesta itu sendiri. Sepertinya kekuatannya itu telah mencapai penguasa alam semesta. Subawa mulai menyombongkan dirinya karena bagaimanapun pemimpinnya sudah datang. Jadi Lo Fang harus menyerahkan token warisan binatang kepadanya. Tanpa diduga, Sirius mengenali sosok Lo Fang. Ia tidak menduga seorang penguasa sektor telah menggunakan sebuah harta demi bisa menyamar menjadi makhluk abadi. Ini tentu saja membuat semua orang menjadi terkejut. Selain itu, Sirius langsung saja menarik Lo Fang agar ia bisa melihatnya dengan jelas. Namun Lo Fang tidak tinggal diam dan ia menggunakan tanamannya untuk bisa menahan dirinya. Selain itu entah bagaimana kekuatannya tidaklah bisa digunakan. Kini kondisi Lo Fang benar-benar dalam bahaya. Terutama Sirius yang hendak menghabisinya karena yakin Lo Fang akan menjadi masalah besar untuk mereka. Di saat api biru hendak melahapnya, semua orang merasa itu adalah akhir dari hidup Lo Fang. Namun sejugalah sebuah kekuatan yang begitu besar muncul. Bahkan itu beribu-ribu kali lipat lebih besar daripada kekuatan Sirius. Warisan harta telah muncul di tempat tersebut, yang mana ini merupakan salah satu teknik terkuat dari Tuan Penguasa Kota Kekacauan. Dia telah menggunakan ribuan kotak harta karun. Lo Fang segera diamankan oleh dua pemimpin planet es. 的潜力似乎很不错。 Sirius tahu betul ini merupakan kekuatan dari Tuan Penguasa Kota Kekacauan. Alih-alih takut, dia malah mencoba untuk menantangnya. Namun itu merupakan sebuah kesalahan besar. Karena pada akhirnya sosok Tuan Penguasa Kota Kekacauan pun akan menampakkan wujudnya. Ia sangatlah kesal dengan sikap arogan dari Tuan Sirius karena memiliki niatan untuk menghabisi salah satu jenius dari ras manusianya. Salah satu klon dari Tuan Kota Kekacauan pun telah muncul. Meskipun ini hanyalah sebuah klon, tapi tetap saja kekuatannya tidak main-main. Sirius mencoba menghentikannya karena tujuannya adalah token warisan Dewa Binatang saja. Namun apapun yang terjadi, Tuan Penguasa Kota Kekacauan akan tetap melindungi Lo Fang. Karena bagaimanapun dia adalah muridnya. Setiap gerakan dari Tuan Penguasa Kota teruslah membuat Sirius ketakutan. Pengampunan akan diberikan oleh Tuan Penguasa Kota, karena jika tidak, Sirius dan para muridnya akan mati di tempat ini. Berhubung Tuan Penguasa Kota sudah berbicara seperti itu, maka Sirius akan mengampuni Lo Fang. Ia bersama dan para muridnya pun pergi meninggalkan tempat itu. Sedangkan Tuan Penguasa Kota berterima kasih kepada kedua pemimpin ini karena telah mau menjaga Lo Fang. Tuan Penguasa Kota pun pergi meninggalkan tempat itu bersama Lo Fang. 后辈望我杀你，只要袒护于他，可离开还。 Di mana dalam sekejap mereka telah sampai di wilayah manusia. Bagi Lo Fang, Sirius hanyalah berani berbicara saja namun tidak berani bertindak. Karena di hadapan gurunya, mereka hanya bisa pergi dengan malu-malu. Tapi ia cukup terkejut karena identitasnya bisa diketahui dalam sekali lihat saja. Dan apa yang terjadi, maka itu akan menjadi bahaya besar bagi Lo Fang. Mereka harus segera melakukan pencegahan. Berhubung token warisan Dewa Binatang sudah dia dapatkan, maka ada sesuatu yang hendak dia bicarakan kepadanya. Turian ternyata tengah menekuni jalan Dewa Binatang.
Sebenarnya ada banyak individu kuat yang juga mengambil jalan kultivasi Dewa Binatang. Salah satunya adalah Raja Tujuh Pedang. Tapi Dewa Binatang terlibat dengan pemuja Dewa Leluhur, yang merupakan salah satu rahasia terbesar. Seharusnya hal itu dirahasiakan, namun sudah terbongkar. Sedangkan urusan pribadi Lo Feng tidak akan dipublikasikan. Berhubung Truyan telah mengembangkan sesuatu, maka itu membuat jalur penghubung antara dewa-dewa binatang di ruang angkasa bumi menjadi lebih mudah. Dengan token yang baru saja Lo Feng dapatkan, itu akan membantunya. Untuk Raja Tujuh Pedang menerima token warisan Dewa Binatang yang dikeluarkan oleh klannya. Dan bakat yang Lo Feng miliki, maka pencapaian dari Raja Tujuh Pedang pasti akan bisa mudah dia capai. Berbeda dengan Truyan, bakatnya tidak sehebat Lo Feng. Ia tidak cukup kuat untuk menerima sumber daya tertinggi dari kelompok itu. Namun semua keputusan itu dia serahkan kepada Lo Feng. Terlebih lagi ini merupakan kesempatan sekali dalam seumur hidup. Jadi tidaklah boleh dia lewatkan. Lo Feng paham, tapi dia akan menyerahkan token warisan Dewa Binatang kepada Truyan. Penguasa kota tidak menduga dia akan membuat keputusan secepat itu. Bagi Lo Feng, ini merupakan secuil tanda terima kasihnya kepada apa yang telah selama ini Truyan berikan kepadanya. Penguasa kota pun memberikan pujian kepada muridnya ini. 与我得到的兽神传承令相吻合，与宇宙的一大秘密，这么快就决定？不用多说了，又何妨？ Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Lo Feng tengah berhadapan dengan sosok misterius yang mana dia menganggap aliansi Hongmeng bukanlah apa-apa. Sedangkan Lo Feng tidak tahu apakah kekuatan spiritual bisa mengubah pikiran sampai sejauh ini. Lo Feng dan Truyan sepertinya akan dihukum karena telah berani melanggar batas wilayah suci. Kekacauan benar-benar sedang terjadi. Bahkan napas orang-orang kuat bisa mereka rasakan di tempat itu. Karena sudah sampai sejauh ini, Lo Feng akan menggunakan kristal Dewa Api demi bisa menciptakan ledakan super besar. 同盟的家伙，我祖神教众地者，藏着的气息。 都还敢对我不敬，本事杀了我！ Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.